Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kasim Ratom, NIM 517050035. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang bahaya merokok. Jadi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan 4 poin terkait bahaya merokok ini. Poin yang pertama itu apa saja bahan yang ada di dalam rokok. Poin yang kedua, kita akan menjelaskan apa saja efek rokok pada tubuh manusia. Dari poin yang ketiga, kita akan menjelaskan mengapa rokok dapat mempengaruhi sistem imun tubuh. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan terkait bagaimana cara untuk mengurangi bahaya merokok bagi tubuh kita. Jadi untuk mempersingkatkan waktu, kita akan langsung saja di pembahasan poin pertama. Poin pertama tadi, apa saja bahan yang ada di dalam rokok. Ya oke. Jadi di sini saya sudah membuat PowerPoint terkait materi bahaya merokok. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa apa saja bahan yang ada di dalam rokok. Jadi di sini saya sudah mencatat ada beberapa poin di sini bahan-bahan yang terkandung dalam rokok. Yang pertama itu aseton. Jadi mungkin kita bisa lihat di laptop. Jadi aseton ini ditemukan dalam cairan pembersih kuteks atau cat kuku. Yang kedua, amonia. Jadi pembersih rumah yang umum digunakan. Yang ketiga, asam asetat. Jadi asam asetat ini bahan cat rambut. Yang berikutnya, arsenik. Jadi arsenik ini digunakan pada racun tikus. Jadi yang berikutnya, bensene. Itu ditemukan di semen karet. Berikutnya, butane digunakan dalam cairan korek. Berikutnya lagi, kadmium. Kadmium ini komponen aktif dalam asam baterai. Yang berikutnya itu karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini tercipta dari asap knalpot. Sudah itu formaldehida atau cairan pengawet. Berikutnya heksamine ditemukan di cairan korek barbecue. Yang berikutnya lead digunakan dalam baterai. Sudah itu naftalina, bahan dalam kapur barus. Sudah itu metanol, komponen utama bahan bakar roket. Sudah itu nikotin digunakan sebagai insektisida. Yang berikutnya tar atau material untuk mengaspal jalan. Jadi yang berikutnya toluene digunakan untuk bahan cat. Jadi mungkin masyarakat mengenal yang namanya rokok. Jadi yang ditahu oleh masyarakat, zat-zat yang terkandung dalam rokok itu cuman nikotin, tar, dan karbon monoksida ya. Tapi yang sebenarnya di sini bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam rokok itu sebenarnya banyak sebenarnya. Tadi saya sudah sebutkan tadi. Jadi di sini bahan-bahan yang terkandung dalam rokok ini sebanyak belasan ini. Tapi yang diketahui oleh masyarakat bahwa zat atau bahan yang terkandung dalam rokok ini cuma 3, yaitu karbon monoksida, nikotin, dan tar. Jadi saya sedikit merubah bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam rokok ini sebenarnya banyak. Jadi ada yang namanya tadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, aseton. Sebenarnya itu yang kita tahu kan cuman cairan pembersih kuteks. Tapi ternyata
aseton ini terdapat juga di dalam rokok. Jadi secara umum dampak dari merokok ini sebenarnya sangat berbahaya, karena dilihat dari bahan-bahan yang terkandung dalam rokok ini semakin banyak, dan kita berpikir juga bahwa zat-zat yang terkandung ini sebenarnya zat-zat beracun semua. Jadi itu yang kita harus perlu ketahui. Mungkin untuk poin pertama nanti kita ini pelajari untuk metode selanjutnya. Jadi kita langsung ke ini poin kedua. Jadi adapun pertanyaan yang poin kedua ini, yaitu apa saja efek rokok pada tubuh. Jadi pada kesempatan ini saya menjelaskan bahwa efek rokok pada tubuh itu merupakan tekanan darah serta detak jantung yang akan meningkat, namun aliran darah ke pembuluh darah kapiler Anda berkurang. Jadi kadar oksigen dalam darah berkurang karena adanya karbon monoksida tadi yang ada pada darah justru mengalami peningkatan dari asap rokok. Jadi yang berikutnya itu paparan bahan kimia yang terkandung pada asap rokok menyebabkan rambut halus di saluran pernapasan rusak. Selain itu, sistem imun atau kekebalan tubuh, sistem imun itu sama dengan kekebalan tubuh ya. Jadi melemah sehingga membuat kita itu rentan mengalami berbagai penyakit infeksi. Itu efek pada merokok ini. Jadi yang poin ketiga, kita akan menjelaskan mengapa rokok dapat mempengaruhi sistem imun tubuh. Itu pertanyaan yang ketiga ya. Jadi saat di sini saya akan menjelaskan bahwa kenapa sih rokok itu dapat mempengaruhi sistem imun tubuh. Karena kita sudah tahu bahwa zat-zat yang terkandung dalam rokok tadi itu ada beberapa jenis zat yang kita tahu bahwa zat karbon monoksida, tar, dan ini. Jadi di sini saya jelas, rokok memiliki berbagai racun dari bahan kimia yang dikandungnya bahan merokok bagi kesehatan. Yang paling utama datang dari racun yang namanya karsinogen atau sering kita dengar yaitu penyebab kanker, dan karbon monoksida pada asap rokok. Jadi asap rokok itu sebenarnya disebut dengan karbon monoksida. Jadi kedua zat tersebut akan terhirup saluran pernapasan yang pada akhirnya dapat memicu kerusakan organ dan menurunnya fungsi dari organ sistem jantung, pembuluh darah, dan pernapasan. Jadi akibatnya itu tubuh akan lebih sulit melawan bibit penyakit yang berada lingkungan sekitar karena harus mengatasi kerusakan organ dan melawan racun dari paparan asap rokok, sehingga sistem imun tubuh kita itu menurun. Jadi daya tahan tubuh kita itu tidak kuat karena adanya ini penyebab dari asap rokok ini. Jadi dengan merokok itu artinya seseorang akan lebih mungkin terpapar racun dari asap rokok dengan frekuensi yang lebih sering dan waktu yang lama. Jadi hal serupa juga dapat dialami oleh perokok pasif. Jadi bahkan bahaya merokok bagi kesehatan ini akan lebih cenderung meningkat jika para perokok pasif menghirup napas dari yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Jadi di sini juga kita menjelaskan bahwa perokok itu sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama itu saya menjelaskan yang namanya perokok aktif. Yang kedua itu yang namanya perokok pasif. Jadi yang perokok aktif itu sebenarnya orang yang menghisap rokok secara langsung. Jadi dia yang merokok. Untuk perokok pasifnya itu dia cuman menghirup asap rokok dari orang yang merokok. Jadi perokok pasif dan perokok aktif itu ini sudah jelas perbedaannya. Jadi menurut Kemenkes RI Republik Indonesia, jadi
sudah didata bahwa perokok pasif itu lebih cenderung berbahaya dibandingkan yang namanya perokok pasif, perokok aktif. Jadi kira-kira kenapa sampai begitu? Di sini saya akan menjelaskan bahwa kenapa perokok pasif itu lebih cenderung berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif. Kalau kita dipikirkan bahwa perokok aktif yang menghisap secara langsung, sedangkan perokok pasif kan cuman menghirup asap rokok dari perokok aktif itu sendiri. Tapi yang kita jelaskan di sini bahwa perokok pasif itu dia yang paling berbahaya di sini. Kenapa? Karena perokok pasif ini dia menghirup asap rokok dari perokok aktif. Itu asap yang dikeluarkan dari perokok aktif itu mengandung karbon monoksida, serta perokok aktif ini dia mengeluarkan yang namanya karbon dioksida dari dalam tubuhnya. Jadi sehingga kita sebagai perokok pasif berarti kita menghirup yang namanya karbon monoksida tadi, yaitu asap rokok, dan kita menghirup juga yang namanya karbon dioksida yang dikeluarkan dari tubuh perokok aktif. Jadi mungkin itu saja untuk poin ketiga. Kita lanjut poin keempat. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Jadi poin keempat di sini saya akan menjelaskan apa saja bahaya merokok bagi kesehatan. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa bahaya merokok bagi kesehatan. Ada 6 poin yang perlu saya bahas di sini. Yang pertama itu kerusakan saluran pernapasan. Jadi kerusakan saluran pernapasan itu merupakan efek rokok paling awal yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Jadi yang kedua, memicu kondisi autoimun. Jadi dampak rokok tak hanya pada saluran pernapasan saja, melainkan juga dapat memicu kondisi autoimun. Yang ketiga itu menghambat aliran darah. Jadi kandungan nikotin pada sebatang rokok dapat membuat darah menjadi lebih kental. Karena itulah nutrisi, mineral, dan oksigen yang disebarkan melalui darah tidak bisa diserap banyak dan optimal oleh tubuh. Yang keempat, jumlah antibodi yang berkurang. Jadi efek rokok yang telah memasuki aliran darah dapat mengurangi jumlah antibodi dalam tubuh Anda. Jadi antibodi sendiri merupakan protein darah yang berperan dalam mengurangi jumlah bibit penyakit pada tubuh. Jadi akibatnya itu perokok akan mengalami masa penyembuhan yang lebih lama dari biasanya ketika sedang sakit. Yang kelima, mengurangi kadar antioksida. Jadi senyawa antioksidan seperti yang berasal dari vitamin C dalam darah berfungsi untuk menangkal radikal bebas dan memperbaiki kerusakan organ. Jadi yang keenam, meningkatkan sel darah putih. Jadi meningkatkan sel darah putih ini sama seperti dengan tadi yang namanya antibodi. Nah, sama seperti antibodi, sel darah putih juga berfungsi untuk melawan infeksi. Namun pada perokok, peradangan dan kerusakan yang terjadi menyebabkan kadar sel darah putih berada dalam jumlah yang tinggi. Kita memasuki poin ke-6. Bagaimana mengurangi bahaya rokok terhadap kesehatan. Jadi ada 4 poin yang perlu saya jelaskan di sini terkait bagaimana cara mengurangi bahaya merokok terhadap kesehatan. Yang pertama itu perbaiki pola makan. Jadi dengan memperbaiki pola makan, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral akan mempercepat pemulihan daya tahan tubuh. Jadi bila memang diperlukan, lengkapi dengan suplemen makanan. Yang kedua, penuhi asupan vitamin D. Jadi vitamin D ini yaitu komponen penting dalam mempertahankan daya tahan tubuh, sehingga
kita dapat memenuhi asupan vitamin D dari paparan sinar matahari atau buah dan sayuran. Jadi sering-sering makan sayur dan sering-sering olahraga dan sering-sering makan buah-buahan. Jadi bisa mengurangi bahaya dari rokok. Poin ketiga yaitu olahraga. Jadi aktif bergerak akan membantu memperlancar sirkulasi oksigen yang bermanfaat pada fungsi jantung serta pembuluh darah sehingga dapat memperkuat sistem imun tubuh kita. Jadi yang terakhir, hindari sumber penularan penyakit. Jadi paparan penyakit infeksi dapat terjadi di mana saja. Namun kita hindari pola penularan yang sangat berisiko seperti di saat rumah sakit dan kontak langsung terhadap orang yang mengalami penyakit infeksi. Jadi pemutusan penularan juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Jadi untuk materi dari bahaya merokok mungkin sampai di sini saja. Selebihnya untuk selebihnya kita mempelajari di berbagai buku